Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan nama saya Fasih Balisia dengan NIM 2024 10 10 22. Yang terhormat juga Pak Surya sebagai dosen pengampu pada mata kuliah manajemen konstruksi ini. Dan pada ujian tengah semester kali ini kami diperintahkan untuk menerangkan RAB dan kurva S yang telah kami buat, yaitu pada proyek rumah tipe 36 ini. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih itu RAB. Jadi RAB ini itu adalah rencana anggaran biaya yang merupakan perhitungan sistematis terhadap volume pekerjaan, harga satuan, bahan, upah tenaga kerja, dan total biaya pembangunan. Yang memang tujuannya ini untuk mengetahui berapa besar dana yang dibutuhkan agar proyek ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat gitu. Jadi, fungsi laba ini banyak ya. Yang pertama itu untuk mengetahui total biaya proyek, secara keseluruhannya, terus juga sebagai, dasar perencanaan. Jadi untuk menentukan kebutuhan dananya, per tahap gitu dari awal. Terus juga sebagai acuan pengawasan dan bisa juga sebagai, evaluasi proyek nantinya agar, tidak terjadi pembengkakan pada biaya. Terus juga sebagai, dokumen kerja antara pemilik proyek, si owner dan juga pelaksana atau kontraktor. Jadi hubungan antara owner dan kontraktor, dokumennya ya. Terus, juga sebagai dasar penyusunan kurva S yang akan nanti kita highlight. Jadi, memang RAB ini adalah dasar untuk membuat kurva S. Karena RAB menyediakan rincian, terus juga bobot pekerjaan, yang kemudian akan bahasanya itu divisualisasikan dalam kurva S untuk membandingkan rencana dengan progres si project ini. Oke, jadi eh, langkah awalnya itu sesuai dengan pertemuan di awal kita pada offline, Pak Surya meminta kita untuk menentukan harga bahan dan upah gitu. Nih, daftar harga bahan, upah, dan sewa alat rumah tipe 36. Ini ada rinci ya, ada tenaga, bahan, terus juga lantai, dinding, pintu, kusen, dan detail-detail lainnya juga gitu. Jadi kita eh, pastikan update saya tahu terlebih dahulu pada tahun 2025 ini apakah tukang mau dibayar sekian-sekian gitu. Contohnya ini ada mandor yang per harinya itu dibayar sekitar 250.000 gitu. Jadi ini yang akan menjadi acuan juga untuk menghitung langkah selanjutnya. Terus seperti langkah selanjutnya itu ada AHES atau analisa harga satuan. Ini pada struktur dan atap ya. Biasanya itu pertama-tama kita tentukan dulu satuan dan volume pekerjaannya. Lalu gunakan koefisien dari SNI bisa, Standar Nasional Indonesia. Jadi kita cari dulu untuk koefisiennya itu berapa gitu. Jadi kita juga ada standarnya. Lalu masukkan harga bahan dan upah yang tadi udah kita buat di harga bahan dan upah itu. Terus juga hitung total harga satuan per item. Lalu nanti gunakan hasil dari AHES ini untuk membuat RAB dan juga kurva S selanjutnya. Iya, seperti nomor 4 ada analisa cor beton. Ini bahannya ada batu merah, semen, terus juga ada pasir. Selain bahan juga kita hitung tenaganya sekian-sekian dan menghasilkan sekian gitu. Untuk struktur ini saya mendapatkan dengan profit 15% yaitu sekitar 67.851.000 sekian. Sama juga seperti analisa dan pada arsitekturnya. Jadi kedua AHS ini hasilnya akan digunakan untuk membuat RAB dan juga kurva S-nya gitu. Untuk AHS arsitektur dengan profit ini saya mendapatkan sekitar 72.436.000 sekian gitu. Oke, jadi selanjutnya kita akan melihat RAB kita nih, RAB saya maksudnya. Di sini ada uraian pekerjaan,
volumenya, harga satuan, totalnya berapa. Jadi ini ada 12, no, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya, 9, maaf. Ada 9 pekerjaan. Rincian pekerjaannya ini bisa dilihat pada komponen pekerjaan MEP ya. Bisa dilihat ini relatif kecil, di antara yang lain 9 jutaan. Jadi memang ini menandakan sistem instalasi yang dasar ya, rumah sederhana yang emang bukan smartphone eh, atau sistem yang kompleks gitu. Sekitar 9 jutaan. Lalu yang paling besar itu juga ada di pada dan dinding ya. Yang paling besar ini 55 juta ya. Jadi kita asumsikan tampilan bangunannya ini yang menjadi fokus utama gitu. Bisa jadi ya dengan harga segini. Terus juga atap, mhm, lantai, dinding, plafon, atapnya. Pada atap ini kita pakai gypsum ya. Pilihan yang ekonomis namun tetap modern. Oke, jadi dengan PPN 10% ini total dari eh, rincian pekerjaan ini saya mendapatkan sekitar 185 ribu 185.903.000 sekian gitu. Ini nah, tapi total nilai pekerjaannya ini ada di 169.003.000 sekian ya. Nah, lalu kita akan ke seksi yang di-highlight yaitu kurva S. Jadi kurva S pada lembar kerja ini menggambarkan rencana kemajuan pekerjaan atau progres rencananya terhadap waktu pelaksanaan, terus juga pembangunan rumah. Jadi grafik ini menunjukkan hubungan antara presentasi bobot pekerjaan dan dengan minggu pelaksanaan proyek gitu. Jadi emang bentuk kurva S ini memperlihatkan pada S klasik ya, yaitu awal yang lambat, slow start. Jadi kegiatan awalnya itu dominan pada pekerjaan persiapan dan pondasi gitu. Terus juga pertengahan cepat, kenaikannya. Terus juga eh, akhir yang melandai, slow finish itu menjelang penyelesaian. Biasanya kenaikan sedikit menurun karena pekerjaan tersisa bersifat hanya penyempurnaan gitu. Lalu di sini struktur data dan bobot pekerjaan ya. Dengan total anggaran proyek ini tadi tercatat sebesar 169.003.000 rupiah. Ini terbagi dalam beberapa komponen juga ya. Jadi persiapan itu ada 2,7%, terus juga ada pekerjaan tanah dan urukan itu 12,3%, terus juga pekerjaan beton sekian gitu. Nah, di sini dari pembagian ini terlihat bahwa pekerjaan terbesar itu ada pada finishing. Ya, jadi memang mencerminkan bahwa tahapan hyperloop ini minat porsi waktu dan biaya yang cukup besar ya. Terus juga untuk perkembangan mingguan ini, bisa kita lihat dari minggu 1 sampai minggu 3 ini kemajuannya lambat sekitar 1,39% sampai 5,82% karena memang baru tahap persiapan dan juga pekerjaan tanah ya. Lalu pada minggu ke-4 sampai minggu ke-8 ini pekerjaan struktur mulai meningkat signifikan hingga 29,65%. Ini berlangsung intensif. Next, lalu pada minggu ke-9 sampai minggu 13, ini tetap, oh enggak, ini terjadi kenaikan tajam, progresnya sekitar 60%.
yang nunjukin aktivitas besar pada pekerjaan dinding, plasteran, gitu. Terus pada ke minggu 14 sampai 17, ini kenaikan stabil 74% sampai 95%. Ini terdapat apa ya, fase finishing dan juga pemasangan elemen elemen arsitektur lainnya juga. Terus minggu ke-18 sampai ke minggu 20 ini proyek mencapai 10% penyelesaian, menandai tahap akhir seperti pengecatan dan pembersihan pada akhir gitu ya. Oke, jadi dari kurva S ini dapat kita simpulkan bahwa perencanaan proyek telah terstruktur baik dengan alokasi bobot kerja yang proporsional bisa dibilang, terus juga pola kenaikan progres menunjukkan eh, efisiensi dalam perencanaan waktunya, di mana pekerjaan utama berada di tengah periode proyek dan tahap penyelesaian dijadwalkan lebih ringan di akhir. Dengan total durasi yang telah ditetapkan, proyek ini dapat dikategorikan efisien dan realistis untuk skala pekerjaan rumah tinggal dengan bobot kerja yang seimbang antara struktur dan juga arsitekturnya. Jadi mungkin itu dia yang dapat